Halo, kali ini kami ada di klaster eksklusif dekat banget ke exit tol Purwomartani Kalasan. Ini ada di utara Bandara Adi Sucipto. Menarik. Untuk lokasinya ini total ada 8 unit dan untuk saat ini sebagai rumah contoh sudah ready 1 unit. Ini luas tanahnya 95 meter persegi dan bangunan 120. Fasadnya menarik, kontemporer, modern dengan sentuhan warna-warna alami. Nah, tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang menginginkan luasan tanah 130-an, di sini masih ready. Ini kita bahas dulu untuk rumah yang 95 meter persegi. Untuk lebar depannya ini kisaran di 7 meteran ya. Ke atas teman bisa lihat bagian atap dia menggunakan atap miring, dimana untuk looknya dia menggunakan seperti besi WF sehingga tampilannya dia lebih gagah. Nah, turun lagi ke bawah, plafonnya dia menggunakan motif kayu PVC sehingga ketika kena air itu tidak masalah. Nah, turun lagi ke bawah, ini dia dicat warna abu-abu tua mengelilingi, sehingga nanti ketika teman-teman mau pasang AC bisa di dak-dakan sebelah kanan atau depan atau kiri, sehingga nanti dari depan itu tidak kelihatan. Nah, ini menarik teman-teman, permainan maju mundurnya ekstrim sekali. Yang paling kanan dia mundur jauh ke belakang, ada satu jendela di situ. Untuk apa nanti kita bisa lihat. Nah, sebelah kirinya lagi dia maju. Nah, di sini dia kalau dampak dari depan itu tidak tampak sebagai balkon, tapi itu dimanfaatkan sebagai balkon. Nah, untuk railingnya dia menggunakan dinding yang terus sampai ke bagian bawah. Ini dipasangi WPC yang tentu sudah tahan sama panas dan air. WPC-nya menarik, dia menerus ke bagian sini. Ini permainan miringan sehingga untuk di bagian dinding sini ini jaraknya mungkin hanya kisaran 40 cm, tapi di bagian sebelah sini ini bisa sampai 1 meteran lebih, sehingga permainan miringannya di sini ekstrim, tapi itu yang membuat rumah ini menarik. Sebelah kanan ini masih ada satu sopi-sopi, di mana di bagian atas ini bagian majuan lagi yang dicat serupa dengan warna yang ada di sana, yaitu krem muda. Nah, yang menarik di sini ada satu siripnya, dia potongan tipis sehingga kesannya di situ lebih modern lagi. Ini dicat warna abu gelap, mirip persis seperti yang nempel ke bagian plafon di sebelah sana. Oke, turun lagi ke bawah. Ini ada satu area taman yang sudah disediakan sehingga nanti hijau-hijauannya di sini itu masih bisa dinikmati, diintip sedikit dari balik rosternya ini. Untuk carport lega muat mobil ya, ini kisaran 5 meteran. Kemudian yang di sebelah sana untuk area taman ini kisaran 2 meteran. Untuk carport di sini dia simpel menggunakan konblok. Nah, di bagian depan teman bisa lihat ini sudah ada pasangan 2 paralon. Bisa dikatakan ini sebagai resepan dan juga safety tank di bagian taman, sehingga nanti ketika mungkin suatu saat penuh nanti tim sedotnya bisa mudah untuk mengambilnya. Oke, langsung aja di bagian dinding. Nah, ini rapi, menarik dilihat, pasangan batu tempel bata eksposnya menarik. Di sebelah sana itu ada satu pasangan kaca dari floor up to ceiling, tapi ini maaf ada sedikit barang-barang yang mungkin ya bukan enak karena memang masih proses finishing dan juga loading interiornya. Di sebelah sini juga ada up to ceiling sehingga kelihatannya itu sejajar kanan dan kiri. Nah, untuk plafonnya di sini nih mirip seperti plafon yang ada di atap sehingga tampilannya itu serasi. Nah, oke, kita ke sebelah sini. Ini bisa untuk duduk santai, mau naruh sepatu, dan juga nanti ada kursinya, tapi nanti bisa lihat bagian depan dan angin masih bisa sesuai baik masuk. Pintunya teman-teman menggunakan jati dan dia kusen menggunakan aluminium. Nah, teman-teman yang ketika mau membuat kusen menggunakan aluminium kemudian dan punya jati seperti yang berat, itu harus diakali di bagian dalam daripada kusennya itu harus dikasih penguat. Misalkan di dalamnya kasih kayu,
karena nanti kalau tidak si aluminium ini biasanya yang akan kalah, cepat aus, dan mungkin untuk pasangan bautnya ini akan cepat melebar. Oke, ini ada jendela juga sehingga ya, ketika ada tamu ya bisa sedikit ngintip dari sebelah sini, meskipun ini belum terpasang smart door. Oke, kita masuk ke dalam. Oh ya, sebelum masuk dalam, ini menarik nih untuk lantainya, dia menggunakan keramik ukuran segi 6 dengan motif segi 6 juga yang serasi dengan motif satu sama lainnya. Kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Langsung masuk ketemu bagian area ruang tamu dan ruang keluarga sekaligus sebagai ruang makan, karena memang rumah ini konsepnya open space yang saat ini lagi ngetren supaya tampilannya lebih lega. Ini lagi proses loading untuk interiornya. Bisa di-spill, ini untuk mejanya sudah menggunakan mod teraso sehingga kelihatannya tidak ada sambungan nat-natan dari keramik ataupun granit. Dan bagian backspace-nya, menarik ini. Ini pasangan satu-satu teman-teman. Masing-masing yang warna putih adalah nat-natannya, sehingga tukang nanti ketika masang di sini benar-benar harus sabar dan tukang yang bagus. Warnanya sama antara backspace dengan kabinetnya, dan bagian atas nanti mungkin ini warna-warna yang warm sehingga kelihatan lebih menarik. Oke, di bagian belakang ini keren, dimana bisa dibuka semuanya sehingga nanti sirkulasi udara di dalam ruangan bakalan enak banget. Kita ke sini, ini menggunakan 4 reli, karena di bagian kacanya di sini ada 4, 1, kemudian ini 2, 3, yang 4, sehingga untuk di bagian bawahnya ini membutuhkan 4 reli. Tapi hasilnya ini bisa dibuka lebar dan tampilannya itu lebih simpel, keren. Oke, ini karena belum dipasang kanopi sehingga ketika hujan di sini masih ada sedikit air, tapi jangan khawatir, nanti teman-teman ketika membeli ini request saja ya untuk dipasangi kanopi. Sudah ada batu split untuk meminimalisir kotornya di area sini. Nah, di bagian belakang untuk area nyuci dan area pengeringan nanti teman-teman sudah ada di sini. Nah, saat ini masih tahap maintenance dari developer. Nanti misalkan ada kebocoran, kemudian ada rembesan, itu masih sedikit wajar karena rumah baru. Jadi ya jangan khawatir lah pokoknya ketika teman-teman membeli rumah ini. Di lantai bawah ini lantainya menggunakan granitel krem 60x60 sehingga tampilannya udah modern. Untuk pintunya di dalam ini sudah dapat spek yang sama seperti yang ada di depan. Langsung aja masuk ke sini kita untuk ngecek luasannya. Oke, gede sih teman-teman. Kisaran 1, 2, 3, 4, 5 ya, 3,5 x 3,5. Untuk ukuran kamar tidur di bawah cukup besar. Jangan khawatir, sudah ada jendela, pencahayaannya maksimal nanti bakalannya. Dan yang menarik, lampunya di sini wattnya kecil-kecil, warm, sehingga ketika teman-teman masuk ke dalam kamar itu nggak tahan pokoknya untuk tidur. Kita ke sini, nggak tidur, pengen cepet-cepet tidur ya maksudnya ya gitu ya. Oke, ini turun ke bawah sih, tapi menurut saya ini terlalu ekstrim nggak ya, sehingga kelihatan space-nya itu ya ada gap yang memisahkan banget. Mungkin ya kalau saya pribadi lebih condong lantainya dari sini ini sejajar, baru di bagian sini dikasih 1 step lagi sehingga lebih tampilannya lebih menarik ketika dilihat dari luar sana. Tapi ini pilihan, ketika nanti teman-teman mau mengambil ini bisa dirubah ataupun ngambil unit yang ini di bagian bawah. Tapi memang kalau seperti ini space-nya di bagian bawah ini lebih lega. Oke sih, kalau teman-teman beli yang mana coba komen di kolom komentar ya. Kamar mandi bawah, ternyata ini di bagian bawah jendelanya dimanfaatkan untuk pencahayaan dalam kamar mandi sehingga terang.
Nah, yang menarik untuk lantai di bawah dia menggunakan granitel ukuran kisaran 40-40. Nah, yang bagian bawah ini menggunakan keramik yang warnanya mirip dengan warna dindingnya. Ini keramiknya keren sih, ada garis-garisnya. Di bagian atas dia menggunakan keramik yang kecil-kecil tapi dipasang vertikal sehingga memberikan kesan lega dan juga tingginya itu lebih dapat. Wah, memang bagi teman-teman yang tingginya 190 masih enak nih di sini. Kita lanjut ke lantai 2. Stepnya menarik. Ini belum dipasang ya teman-teman karena memang masih proses loading untuk interiornya, sehingga di sini nanti akan lebih mudah untuk memasukkannya. Dan yang di sini menarik nih, kacanya yang bawah manfaat untuk area kamar mandi, yang di bagian atas ini ada satu pencahayaan yang maksimal bikin tangga ini selalu terang walaupun tidak menyalakan lampu. Di bagian atas ini juga sudah dikasih hiasan menggunakan kerajinan tangan anyaman-anyaman sehingga kelihatannya di sini lebih nuansanya seperti villa. Oke, untuk ruang keluarga ini lega banget. Terlebih untuk pencahayaannya di sini maksimal full kaca dan ini sudah benar. Mana bagian bawah mati, bagian atas hidup semua sehingga untuk safety anak-anak di sini bagus. Oke, ini kamar tidur kedua. Lega teman-teman, 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 6 3,5 kali 3 dengan bed yang menarik seperti ini. Ini untuk harganya yang non furnish 1,1 M, yang full furnish kisaran 1,3 M. Nanti teman-teman cek aja di kolom deskripsi, itu ada rinciannya ya. Oke, nah ini untuk lantainya di lantai 2 dia menggunakan granitel motif kayu. Untuk slabnya itu masih besar 60-60. Oke, di sini masih ada satu space untuk kamar mandi. Oke, untuk temanya masih sama, cuma memang ukurannya dia lebih lega kisaran 1,7 bagi 1,7 dan pencahayaan dia diambil dari depan sana. Ini sudah ada kaca zigzag tapi nyambungnya ke area yang tangga sini. Cukup lumayan sih karena depan terang, dimaksimalkan untuk pencahayaan di dalam kamar mandi. Kita ke kamar tidur utama. Ini yang paling lega sehingga nanti untuk meja rias, almari, TV ataupun TV di sana, di sini almari, meja riasnya di sini masih oke. Berapa sih ukurannya? 1 2 3 4 5 6 7 hampir 4 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini kisaran 4,2 kali hampir 3,8, hampir 4. Lega banget dan sudah ada pakai kayu, tak kira ini tadi pakai besi. Standar sih untuk furniture-nya perkiraannya nanti. Dan di sebelah sini ini sudah ada kamar mandi nih, menggunakan kamar mandi aluminium. Kemudian di bagian tengahnya ada dikaji kaca es dengan permainan kisi-kisi yang memberikan kesan lebih kokoh di pintunya. Masuk, oke, paling menarik karena kamar tidur utamanya lantainya 40-40, dindingnya di sini dia menggunakan warna yang lebih gelap 40x40 juga. Naik lagi ke atas dia menggunakan keramik yang kecil-kecil dengan nut warna hitam sehingga menarik untuk dilihat. Tapi ketika nanti tukang, misalkan teman-teman bangun dengan model seperti tukang yang nggak rapi, bakalan hancur berantakan. Tapi ini bisa ditangani dengan bagus. Sudah ada water heater, instalasinya sudah ready, hand shower dan instalasi untuk pencahayaan dan udara juga bagus. Oke, ini yang paling menarik. Di sini ada satu pintu menuju kemana? Ini adalah area balkonnya. Nah ini efek yang permainan daripada WPC-nya. Seolah-olah tidak ada balkon, tapi ini adalah balkon yang menarik. Ini keren. Di sebelah sini dia kisaran 40,
sampai ke sini ini kisaran hanya, oh yang sana mungkin kisaran 50 ya, yang sini kisaran 30-20. Jika mau ngopi, ini kan hadap ke utara ya, masih ada sawah-sawah, udaranya juga masih segar, nanti bisa ditaruh di sini. Oke teman-teman, yang mau survei ke properti ini ataupun properti Jogja lainnya bisa hubungi kami, nanti kami antar keliling sesuai dengan pilihan-pilihan properti yang teman pilih melalui katalog kami. Nanti kita antar gratis, tidak perlu bayar. Sesuka teman-teman, nanti hubungi saja kontak yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Yang mau membangun, yang mau merenovasi, hubungi kami juga karena kami ada tim bagian konstruksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.